Tim nasional Indonesia datang dengan target besar di ajang Piala Asia 2023 mendatang. Anak asuh dari Sintayong punya ambisi besar menjadi kuda hitam di ajang 4 tahunan tersebut. Apalagi ini akan menjadi pembuktian terakhir sang pemain yang selama ini mendapatkan kritik dari pundit lokal. Cetak Gol akan merangkum prediksi skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sebagai berikut. Ajang pembuktian terakhir Sintayong. Timnas Indonesia bersiap untuk menghadapi Piala Asia 2023 pada Januari mendatang. Garuda harus menapaki jalan berat dengan tergabung bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Meskipun begitu, Coach Sintayong tetap optimis anak asuhnya bisa menjadi kuda hitam. Bahkan sang pelatih berani menargetkan skuad Garuda lolos ke babak 16 besar. Harapan serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Menteri BUMN ini berharap kalau skuad asuhan Sintayong bisa meraih prestasi setinggi-tingginya di Piala Asia nanti. Sebab sang pelatih ditargetkan untuk membawa Indonesia menembus ke peringkat 100 dunia. Di sisi lain banyak juga yang masih meragukan kapasitas sang pelatih. Kritik tersebut salah satunya datang dari pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Kusnaini. Pengamat dengan panggilan bungkus ini meminta Sintayong untuk mendengarkan kritikan. Pasalnya saat ini ex-pelatih Korea Selatan ini belum menghadiahkan satu gelar pun ke masyarakat. Padahal Coach Sintayong sudah melakukan banyak naturalisasi. Sejak menjabat sebagai pelatih, Indonesia sudah sukses melakukan 7 proses naturalisasi. Mulai dari Mark Locke, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Strijk, Ivar Jenner, dan Justin Hapner. Nama-nama tersebut belum termasuk yang masih dalam tahap proses. Sebut saja ada Jay Itzes, Nathan Chuaon, Ragnar Oratmangun hingga Tom Hey. Itu artinya sumber daya telah ditingkatkan secara instan. Maka dari itu Piala Asia 2023 harus menjadi ajang pembuktian kualitasnya sebagai pelatih. Kiper. Sintayong diprediksi akan merotasi posisi kiper tim nasional Indonesia. Hernando Ari lebih berpeluang untuk dipilih Coach Sintayong ketimbang Nadeo Argawinata. Kiper berusia 21 tahun ini tampil cukup solid di laga menghadapi Filipina. Hernando dinilai lebih layak menjadi starter dibandingkan Nadeo yang tampil inkonsisten saat berseragam merah putih. Kiper berusia 26 tahun ini bermain buruk di laga menghadapi Irak. Skuad Singa Mesopotamia berhasil menyerangkan 5 gol ke gawang Nadeo. Dia bahkan gak membuat penyelamatan sama sekali dari 4 shoot on target tim nasional Irak. Padahal tembakan punggawa skuad Singa Mesopotamia terbilang kurang berbahaya. Meskipun begitu, kesempatan dari ex Bali United ini untuk mengisi skuad utama masih terbuka lebar. Sebab kiper Borneo FC Samarinda ini sebenarnya tampil cukup solid di Liga 1 musim ini. Nadeo berhasil membawa skuad Pesutetam menjadi tim dengan kebobolan paling sedikit. Sebagai informasi, klubnya Borneo FC baru kebobolan 16 gol dari 22 pertandingan di musim ini. Klub yang bermarkas di Stadion Segiri ini bercokol di peringkat teratas Liga 1 musim 2023-2024. Pemain belakang. Selanjutnya di lini pertahanan, Sintayong punya opsi yang cukup dalam. Beberapa pemain naturalisasi siap diturunkan demi menjadi tembok kokoh skuad Garuda. Pertama ada Justin Hapner yang baru resmi sebagai warga negara Indonesia. Pemain keturunan Belanda ini dinaturalisasi pada 6 Desember 2023. Hapner dipastikan memperkuat timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia akan ikut dalam rombongan skuad Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan di Turki. Dengan adanya Hapner, lini belakang pasukan Merah Putih akan semakin kokoh. Pemain kelahiran Den Bosch ini tampil menjanjikan di Premier League 2 bersama Wolverhampton U21. Kemudian ada Jay Itzes yang masih menunggu pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia. Arya Sinulinga selaku anggota komite eksekutif PSSI berharap kalau Itzes segera mengambil sumpahnya. Dirinya ingin sang pemain segera resmi berseragam merah putih. Selanjutnya ada Elkan Bagot yang dipastikan akan menjadi starter andalan di lini pertahanan. Pemain kelahiran Bangkok ini sampai sering telat bergabung dengan Ipswich Town demi membela skuad Garuda. Hal itu dikarenakan jarak perjalanan Indonesia dan Inggris yang lumayan jauh.
Alhasil, pemain 21 tahun ini kurang dilirik oleh sang pelatih karena telat mengikuti sesi latihan. Elkan Bagot sendiri belum pernah diturunkan oleh skuad The Tractor Boys di Championship. Berikutnya ada Shine Patinama yang berpeluang starter di sisi kiri pertahanan. Pemain dari Viking FK ini selalu menjadi andalan di dua laga terakhir menghadapi Irak dan Filipina. Untuk pelapisnya, skuad Garuda masih punya nama yang selalu menjadi senjata rahasia, yakni Pratama Arhan. Namun pemain Tokyo Verdy ini sedang disorot oleh netizen Indonesia karena gaya hidupnya. Foto Arhan viral setelah ketahuan nonton Festival Jakarta Warehouse Project 2023. Banyak netizen yang menyarankan kalau sang pemain harus fokus di sepak bola agar karirnya kembali melesat. Kemudian ada Asnawi Mangkualam yang justru tetap berlatih sendiri di jeda liburan. Di Instagram pribadinya, kapten kita terlihat berlatih keras dengan bantuan sang ayah. Latihan keras itu bertujuan untuk mewujudkan ambisi besarnya membawa Indonesia berprestasi di Piala Asia. Sementara itu, warganet Indonesia juga sempat dikagetkan dengan rumor naturalisasi dari Kevin Dix. Seperti diketahui, bek Copenhagen ini membagikan momen dirinya sedang melakukan perjalanan ke tanah air. Namun Kevin Dix dikabarkan hanya akan menjalani liburan ke Indonesia. Gelandang. Selanjutnya untuk pos gelandang kemungkinan akan ditempati oleh Mark Locke, Ivar Jenner, dan juga Sandy Walsh. Nantinya dua gelandang jangkar akan dipercayakan kepada Sandy Walsh dan juga Mark Locke. Dalam beberapa laga terakhir, kedua pemain ini berhasil tampil apik mengisi peran gelandang. Salah satunya di laga terakhir saat berhadapan dengan tim nasional Filipina. Sandy Walsh dan Mark Locke saat itu sukses tampil apik dengan membuat sektor gelandang terlihat solid. Sintayong bahkan memberikan pujiannya kepada Sandy Walsh. Menurut pelatih 53 tahun ini, pemain keturunan Belgia itu punya visi bermain yang cocok sebagai gelandang. Nantinya dua gelandang bertahan bakal diisi oleh Mark Locke dan juga Sandy Walsh. Sebagai opsi, sang pelatih juga masih punya nama beken seperti Ivar Jenner. Ketenangannya dalam memegang bola sempat membuat Sintayong kagum. Sayangnya dalam dua laga timnas terakhir, pemain FC Utrecht ini harus absen karena cedera. Selain itu ada Marcelino Ferdinand yang masih mengalami cedera hamstring. Untungnya pemulihan cedera sang pemain kian membaik di setiap harinya. Sebab dirinya sudah terlihat ikut dalam sesi latihan tim utama dari KMSK DNZ. Di sisi lain beberapa nama juga disiapkan sebagai opsi di lini tengah. Salah satunya ada Jordi Amat yang punya kemampuan bagus sebagai deep lying midfielder. Striker. Terakhir di sektor lini serang bakal diperkuat oleh Rafael Strijk dan juga Ramadan Sananta. Rafael Strijk sendiri sudah menjadi andalan Sintayong sejak timnas Garuda menghadapi Palestina. Bahkan pemain keturunan Belanda ini mendapatkan kesempatan untuk unjuk gigi saat menghadapi Argentina. Kini dirinya sudah mengemas 7 caps dan berhasil mencetak 2 gol. Rafael Strijk juga menjadi idola baru di hati penggemar sepak bola tanah air. Pasalnya dia dianggap bisa memberikan warna baru ke dalam permainan skuad Garuda. Melihat hal itu, Sintayong gak ragu untuk memberikan pujian kepada sang pemain. Dia menilai kalau pergerakan dan suntikan Rafael Strijk dapat menyulitkan pertahanan lawan. Rafael Strijk sendiri mengaku punya target besar bersama timnas Indonesia. Dia berambisi besar untuk membawa skuad Nusantara bermain di Piala Dunia suatu saat nanti. Menemani Rafael Strijk ada Ramadan Sananta yang selalu menjadi andalan Sintayong. Hingga saat ini dirinya sudah mengemas 4 gol dari 7 caps yang dijalani. Insting tajamnya menjadi senjata tersendiri bagi tim nasional Garuda. Dirinya juga bilang akan tampil habis-habisan pada Piala Asia nanti. Sebenarnya ada nama Ragnar Oratmangun yang sempat dipersiapkan untuk Piala Asia. Sayangnya proses naturalisasi Ragnar gak berjalan sesuai harapan. Dalam sidang Komisi 10 dan 3 DPR RI, pemain 25 tahun ini belum dibahas untuk dinaturalisasi. Hanya ada nama Jay Itzes dan Nathan Chuaon yang dibahas dan kini sudah disetujui prosesnya. Namun PSSI tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengebut hal itu. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan akan terus berusaha semaksimal mungkin agar Ragnar Oratmangun bisa tampil di Piala Asia nanti. Selain nama-nama tadi, masih banyak opsi yang bisa diandalkan di lini depan. Ada Stefano Lillipali, Sadil Ramdhani, Dendi Sulistiawan hingga Hoki Caraka. Itulah ulasan prediksi skuad tim nasional Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang.
Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda mampu berbicara banyak di ajang 4 tahunan tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.